Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai doa Sabtu paginya. Silakan Mas Fajar, kita akan mulai dengan saat teduh ya. Oke, Eva. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih udah hadir di ruang virtual ini dalam doa Sabtu pagi 14 Agustus 2021. Untuk memulai ibadah ini, saya undang untuk kita semua berdoa untuk membuka doa Sabtu pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini, di ruang virtual ini untuk melaksanakan doa Sabtu pagi. Kami hendak menyampaikan kerinduan-kerinduan kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, mohon penyertaan-Mu agar kami dapat menyaksikan kasih setia-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari untuk memulai ibadah doa Sabtu pagi, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 64, ayat 1 sampai dengan 3. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Di-mute semua dong suaranya. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku
Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Oh Allahku. Sungguh besar Oh Allahku. Kita telah sampai di ruang kesaksian. Pada saat ini kita bersyukur ada anak Tuhan yang akan bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Saya Ibu Krisyono, mungkin yang lainnya bisa di-mute dulu sementara supaya Ibu Krisyono bisa jelas menyampaikan. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya. Mungkin kalau Bapak Ibu di doa Sabtu pagi sudah seringkali mendengar kesaksian ini dari saya. Namun di sini saya ingin sekali, karena ini di Zoom mungkin masih banyak Bapak Ibu yang belum mendengar kesaksian saya, karena kesaksian saya bukan rekayasa, tetapi ini berdasarkan pengalaman di mana Tuhan campur tangan di dalam setiap anak-anaknya berdoa. Terima kasih Mas Fajar, semoga dari pagi ini nggak bosan untuk mendengarkan kesaksian saya. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada tahun dan tanggal 14 bulan 1 tahun 1996 itu suatu hari yang benar-benar saya merasakan di mana jawaban doa kami itu Tuhan langsung jawab. Peristiwanya adalah waktu itu suami saya masih dinas dan dia sudah beberapa kali menderita sakit. Dia bilang sakit perut, cuman nggak pernah berobat. Setelah itu pada satu pagi dia itu ke kamar mandi dan di situ dia sakit dan sampai nggak bisa untuk bangun berdiri, itu nggak bisa. Dia nangis, minta tolong, saya mau angkat nggak kuat, saya mau apain nggak bisa. Akhirnya dengan susah payah saya bilang, tapi Bapak juga harus berusaha, ayo bangun, kita ke kamar dulu, saya bilang. Dengan susah payah, saya bawa sarung, terus saya papah, dia masuk kamar, tapi di situ dia masih nangis, jerit-jerit. Setelah itu saya bilang sama suami saya, ya Pak, saya nggak tahu sakitnya Bapak sakit apa, tapi baiklah nanti saya telepon ke dalam, itu namanya ke Kesatrian, saya minta jemput ambulan biar Bapak bisa dibawa ke rumah sakit. Dia nggak mau, terus nggak mau. Akhirnya karena saya juga sudah nggak tahan, dia nangis terus. Akhirnya saya panggil taksi. Terus saya paksa,
ayo kita di Bapak sama Bapak supir taksi itu masuk dalam taksi dan kita bawa ke rumah sakit Marinir Cilandak. Sampai di sana diterima dengan baik. Itu dalam perjalanan itu dari Tanjung Barat ke Cilandak itu karena belum ada jalan tol itu hampir 1 jam lebih karena kalau kencang sedikit bergerak dia nangis jerit lagi. Udah gitu sampai di Cilandak diterima langsung dibawa tempat rongsen dan ditangani oleh dokter itu pada hari Jumat. Nah, di situ dinyatakan bahwa itu batu ginjal dan harus segera dioperasi. Nah, itu tapi tidak dirawat. Terus setelah dikasih obat harus pulang, hari Kamis harus puasa, hari Jumat pagi jam 8 harus sampai di rumah sakit dan harus operasi dengan hasil rongsen tadi. Sesudah itu kita pulang juga dengan taksi ya sangat pelan lagi, lebih pelan daripada yang kita berangkat. Nah, sampai di rumah itu sudah agak mendingan karena dia mau minum obat, agak mendingan. Terus dia bilang sama saya, Bu, aku nggak mau dioperasi. Terus bagaimana Pak? Karena itu kan batu ginjal Pak, itu bahaya sekali. Enggak Bu, aku nggak mau dioperasi. Udah kira-kira jam 8 anak-anak sudah pada tidur. Dia bilang, Bu, bantu aku berdoa. Bantu aku berdoa saja. Ayo Bu. Itu benar-benar Pak, dia dengan susah payah turun ke ubin. Dia jengkeng ya, kalau orang Jawa bilang jengkeng sambil badannya disandarkan di tempat tidur dan saya juga harus jengkeng. Ayo kita berdoa semampu kita. Saya mohon pertolongan Tuhan aja agar Bapak enggak dioperasi. Itu benar Bapak Ibu yang terjadi. Kami berdoa, Bapak berdoa, saya berdoa bergandeng tangan, mohon pertolongan Tuhan agar Bapak Yono tidak dioperasi. Itu benar-benar Bu, kaki saya sampai nggak terasa karena kita harus jengkeng terus sepanjang kira-kira jam 4 pagi. Setelah jam 4 saya bilang, Pak, aku udah nggak kuat sekali. Dan saya merasa kalau badan saya udah mulai masuk angin. Terus Bapak, suami saya udah nggak apa-apa. Tapi Bapak mau tidur di sini aja di bawah, tolong ambilkan tikar. Jadi dia Bapak tidurnya di bawah, ambil tikar. Nah, hari Kamis 1 hari dia harus puasa karena besok pagi harus operasi. Nah, setelah itu malamnya lagi dia bilang, ayo Bu, bantu aku berdoa lagi. Doa lagi Bu, ayo doa lagi Bu. Benar-benar kami dalam keadaan yang saya sudah merasa kurang sehat, tapi saya juga tetap mohon pertolongan Tuhan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tepatnya pagi-pagi saya sudah rapikan suami saya, terus saya sudah panggil taksi dan berangkat ke Cilandak. Di sana diterima kembali dan dirongsen ulang. Ternyata hasil rongsen itu sudah sangat berbeda. Terus dokter itu bilang, bukankah kamu sendiri yang rongsen kemarin? Ya Dok, kata Pak Mantrinya itu. Dia yang rongsen dan hasilnya ternyata ginjal sudah tidak ada batunya lagi. Disitulah Bapak Ibu yang terkasih, puasa doa. Kenapa? Saya sangat berharap di dalam doa pagi ini, ayolah kita saling mendoakan. Karena di dalam Matius 21 ayat 12 mengatakan, dan apa
kamu akan mendapatkan. Di situ Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan juga di dalam Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar khasiatnya. Di situ saya tidak mengada-ada dan saya tidak merekayasa, itu betul-betul terjadi pada diri saya. Sehingga di dalam kami mengikut, waktu itu saya belum ikut doa Sabtu pagi, tapi ya Pak Yono sudah. Dan dari situ saya terketuk hati saya. Saya ingin bergabung dengan doa Sabtu pagi, karena saya tidak punya apa-apa, saya hanya bisa berdoa, sehingga saya dengan firman Tuhan yang mengatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Di situ saya ingin sekali bergabung, sehingga saat ini puji Tuhan saya masih bisa bergabung dengan satu doa Sabtu pagi untuk saling mendoakan di antara sesama kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang saya alami di dalam doa Sabtu pagi. Beban yang berat yang saya tidak mampu untuk mengangkat. Saudara-saudara kita di dalam doa Sabtu pagi, mereka berberdan mendoakan saya, dan puji Tuhan kelegaan terdapat ada di dalam doa Sabtu pagi. Terima kasih doa Sabtu pagi, semoga terus sukses. Banyak jemaat yang ikut bergabung sehingga kita saling mendoakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Siono atas kesaksiannya yang indah. Kuasa Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai Ibu Siono. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau bersaksi. Saya persilahkan. Kalau tidak ada, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah
Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah atas kesempatan yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Engkau boleh pertemukan kami bersama-sama di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan sukacita, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan kesaksian yang menguatkan dari Ibu Suyono, dan kini kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapan firman-Nya. Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin. Lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhan Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita membaca ayat bacaan hari ini, saya rasa kita bisa melihat betapa kontrasnya cara manusia dan cara Allah memilih. Biasanya manusia memilih dengan standar-standar khusus ketika mereka memilih orang yang akan dipercayakan tugas besar. Ia biasanya harus berani,
harus rupawan, memiliki banyak kehebatan atau keahlian, atau datang dari keluarga yang terpandang. Namun di perikop ini kita bisa melihat cara yang berbeda dari Allah, yang melampaui standar-standar manusia, yang melampaui akal kita. Allah tidak melihat manusia seperti manusia melihat dirinya sendiri. Bila kita melihat ayat 11, sudah sangat jelas kita bisa melihat kondisi Gideon yang sedang mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Tetapi dia di situ supaya tersembunyi dari orang Midian. Pastilah suasana itu tidak aman dan nyaman. Ia dihimpit rasa ketakutan. Ditambah lagi ketika Gideon mendengar suara malaikat Tuhan yang berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tentu Gideon semakin takut. Apakah omongan ini sekadar sarkasme atau mungkin ledekan dari malaikat? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Justru disinilah terlihat bahwa Tuhan telah tahu rancangannya. Tuhan tahu Gideon akan menjadi seorang pemenang. Ketika Allah melihat Gideon ketakutan saat itu, Allah tidak menolak perasaan tersebut. Justru Allah meyakinkan Gideon dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Di sini Gideon masih takut. Ia merasa tidak layak karena memang ia melihat dirinya hanyalah seorang yang berasal dari suku kecil, keluarga miskin dan hina. Belum lagi ia merasa Allah membiarkan bangsa Israel yang sempat melarat karena kedatangan orang Midian sebelumnya. Tetapi lagi dan lagi Allah melihat apa yang tidak kita lihat. Allah berjanji akan menyertai Gideon dalam mengalahkan orang Midian. Gideon akhirnya perlahan yakin dan meminta sebuah tanda dari Allah. Allah mewujudkan tanda tersebut sehingga Gideon percaya penuh dan akhirnya membuat sebuah mezbah yang dinamainya. Tuhan itu keselamatan, Allah itu keselamatan. Allah melihat Gideon yang berkecil hati itu tetap berusaha percaya dan taat kepadanya. Mungkin menurut tolok ukur Gideon, ya ia merasa saya nggak punya kapabilitas yang mumpuni untuk memimpin bangsa Israel. Terlebih untuk memenangkannya dari orang-orang Midian yang begitu banyak. Tetapi Allah meyakinkannya dengan tegas, namun tetap merangkul Gideon yang ketakutan itu dan berjanji untuk menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya rasa mungkin kita pernah merasakan hal yang serupa. Misalnya saja di tengah pandemi ini, ketika kita sebenarnya merasa dipanggil untuk melayani di tengah komunitas kita, baik itu di gereja, baik itu di tempat kita bekerja, baik itu di sekolah, baik itu di kampus. Kita mungkin pernah merasa saya ini tidak pantas melakukan hal ini. Sehingga kita terkadang begitu ketakutan. Kita merasa belum punya cukup banyak pengalaman untuk melayani. Atau mungkin dalam hal memberi di tengah pandemi ini. Atau menolong orang lain. Kita mungkin merasa kita belum cukup bisa untuk melayani orang lain. Tetapi dari apa yang kita renungkan saat ini, kita diingatkan ketika Allah bisa menolong Gideon yang penuh ketakutan, Allah pun bisa menolong kita. Ia melihat iman percaya yang ada di dalam diri kita saat kita ada di dalam ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka hari ini kita diingatkan untuk semakin yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita dalam perjalanan yang sedang kita lalui. Marilah kita semakin siap menaati dan mau mengikuti pimpinan Allah,
sehingga di tengah ketakutan sekalipun kita tetap mampu berjalan menapaki jalan yang Allah kehendaki. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat merenungkan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh kami dengar hingga saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh menghayati firman-Mu dan kiranya kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau tetap hadir bersama kami di persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita menyanyi, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang baru ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kesempatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu, dan sekarang kami membawa doa kami kepadamu dan memohon. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Kusnandia dari wilayah Pulau Balimantas,
Kami berdoa untuk Ibu Sri Hartati Dawami di wilayah Paseltan. Kami berdoa untuk Ibu Sri Kasilah di wilayah Paseltan. Kami berdoa untuk Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo di wilayah Teruri. Kami berdoa untuk Ibu Sarmina Sadiman di wilayah Destara. Kami berdoa bagi Ibu Sukarti di wilayah Paragulan. Kami berdoa untuk Ibu Sihmurwani Rahayu Budi Sukamto di wilayah Pulau Balimentas. Juga berdoa pada Ibu Puji Astuti Sudono di wilayah Paragulan, Bapak Sudono di wilayah Paragulan, dan Bapak S. Parmun di wilayah Pulau Balimentas. Kiranya Engkau yang memberkati setiap orang tua kami, setiap saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan mungkin sedang mengikuti proses pemulihan di rumah masing-masing. Tangan-Mu lah yang selalu menopang mereka, menolong mereka dalam proses yang harus dilalui sehingga jemaat-Mu boleh kembali sembuh. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang ada dalam proses perawatan maupun dalam proses pemulihan, untuk Saudari Sri Hesti Indrawati di wilayah Paseltan, Ibu Rini Larastiati di wilayah Pandur, Ibu Naomi Iskak di wilayah Pandur, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji di wilayah Pandur, Ananda Natania Widan, anak dari Bapak Andreas Pranowo di wilayah Pasutra, Ananda Elizabeth, putri dari Ibu Esti Ningsi di wilayah Paseltan, Bapak Jos Sunarjo di wilayah Paseltan, Ibu Yunian Rosa Lestari di wilayah Pasutra, Saudara Lutania di wilayah Paragulan, Ibu Amirah Jumadiono dari wilayah Paragulan, Ibu Diana Krisnan dari Maraduri di wilayah Pulau Balimentas, Ibu Sri Suyatni di wilayah Destara, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono di wilayah Paragulan yang baru saja selesai operasi, Bapak Widi Leksono di wilayah Paragulan, Bapak Widinanto di wilayah Paragulan, Ibu Deborah di wilayah Paragulan, Ibu Ruswadi di wilayah Paseltan, Ibu Lilis Hendrik di wilayah Paragulan, Bapak Christian Dwi Mahadianto di wilayah Paseltan, Bapak Santoso Budi Raharjo di wilayah Pandur, Ibu Tri Rahayu di wilayah Destara, Bapak dan Ibu Andika, serta Ibu Sri Supiati Sukamto di wilayah Teruri, Ibu Deliana S. Tobing di wilayah Paseltan, Bapak dan Ibu Joni Pardosi di wilayah Teruri, Bapak Sumurung Raja Gugu dan Saudara Sabam Togar di wilayah Pandur, Saudara Sinta Yuliana di wilayah Pasutra, Saudara Dimas Ginting di wilayah Pasutra, Bapak Herlianto Eko Bari di wilayah Destara, keluarga Bapak Kusdarjatmo di wilayah Paragulan, kepada Bapak Yosef Dwi Sigit Purnomo di wilayah Destara, kepada Saudara Joshua Yan Marto di wilayah Paseltan, kepada Bapak dan Ibu Aceh Mujiono di wilayah Destara, Ibu Suyono Dwiatmo di wilayah Pulau Balimentas, Bapak dan Ibu Pitoyo di wilayah Paragulan, Ibu Susanti Priyandari, suami dan anak-anak di wilayah Paragulan, Ibu Kiki Tony Teguh di wilayah Pandur, juga kepada keluarga jemaat, Saudara Joko Sulistiono
di Solo, untuk Ibu In Paulus di Yogyakarta, Ibu Raminten, Ibunda Bapak Simon di wilayah Paragulan, Bapak Yor Sihite, Ayahanda Bapak Martin Sihite, Bapak Kalam, Ayahanda dari Ibu Lilis di wilayah Destara yang sedang berada di Kediri, Bapak Taslim Jiwo Wijo Taryono, dan Ibu Suyatmi di Boyolali, Solo, Ibu Enda Hayuni Wulandari di Ibunda dari Ibu Prilia di wilayah Destara, dan Ibu Sukarni, Ibunda dari Ibu Diana di Marunduri, Pulau Balimentas. Kiranya Tuhan yang memberkati Bapak, Ibu, Eyang, dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh ataupun proses pemulihan, baik itu yang sedang dirawat di rumah sakit, sedang menjalani proses perawatan di rumah sakit, hingga yang sedang mengikuti proses pemulihan di rumah. Mari Tuhan, Engkau yang menjamah setiap tubuh yang sedang sakit, kiranya Engkau yang memulihkan setiap apa yang sakit bagi yang ada dalam jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh kembali lagi berkumpul bersama kami, bersuka cita, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, obat-obat yang dikonsumsi, segala perawatan yang diberikan oleh para medis, dokter, ataupun keluarga di rumah, Tuhan yang berkati, juga Engkau yang memberkati setiap orang yang mendampingi jemaat-Mu ini, ya Tuhan, dalam proses pemulihannya. Ya Tuhan, kami hari ini juga berdoa untuk jemaat-Mu Adi Yuswo yang selalu bersemangat untuk melayani, ya Tuhan, di gereja-Mu GKJ Ebenezer. Kiranya semangat dan sukacita untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan itu terus Engkau tambahkan, Tuhan. Walaupun di dalam keterbatasan mereka mungkin ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau, tapi kami percaya Tuhan memampukan jemaat Adi Yuswo untuk tetap berkarya melayani Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat gereja-Mu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, yang mungkin sedang berusaha membuka usaha baru dan berjuang memperoleh penghidupan seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati segala jalan apa yang mereka tempuh, apapun yang diusahakan, kami yakin semuanya ada dalam rancangan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang merindukan pasangan hidup, yang menantikan teman hidup dalam kehidupannya ini, biarlah Tuhan yang menemukan pasangan yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang merindukan kehadiran anak. Tuhan yang berkati keluarga tersebut, Tuhan, agar tetap bersukacita sembari menanti dan berharap kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hidup sendiri. Kiranya Engkau menemani mereka selalu senantiasa, memberikan mereka tetap semangat dan sukacita untuk berkarya dan melayani di ladang-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak atau adik-adik yang sedang menjalani pembelajaran sekolah secara daring, baik itu SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Kami percaya adik-adik ini, ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, dalam rancangan-Mu. Engkau yang memberkati, mencukupkan apa yang mereka perlukan selama proses belajar mengajar daring, sehingga mereka boleh tetap semangat dan sukacita, boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang pintar dan takut akan Tuhan. Ya Allah, kami sekarang juga berdoa untuk GKJ Ebenezer, gereja-Mu yang Kau kasihi,
Engkau yang memberkati para pelayan dan hamba Tuhan di dalamnya, para pendeta, majelis, pengurus, serta pegawai gereja. Kami mohon beri kekuatan dan hikmat kebijaksanaan kepada setiap pelayan, agar bisa dan mampu mengelola gereja dan membimbing setiap jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah minggu secara online yang masing-masing diadakan di rumah. Kami mohon penyertaan dan berkat yang dari Tuhan untuk kami semua, khususnya setiap personil yang menyiapkan ibadah online untuk dapat berjalan lancar. Kiranya Engkau yang memberkati para pelayan-Mu yang sudah bersedia membantu mengemas ibadah selama masa pandemi ini. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat untuk semua jemaat. Ya Tuhan, kami juga bergumul saat ini terhadap kondisi pandemi COVID-19, khususnya vaksinasi yang mungkin belum merata hingga ke seluruh Nusantara. Kami mohon Engkau yang menemani dan menyertai proses penyebaran vaksin ini ya Tuhan, agar boleh khususnya teman-teman kami di daerah terpencil atau mereka yang rentan mendapatkan vaksin tersebut, sehingga boleh semakin membentuk ketahanan untuk negara kami. Para tenaga medis, sukarelawan, serta pasien, dan juga penyintas COVID-19, Tuhan yang memberkati mereka selalu ya Tuhan, senantiasa dalam setiap upaya yang mereka kerjakan, Tuhanlah yang berkati. Kami berdoa juga untuk keluarga jemaat yang terdampak wabah COVID-19, sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga mengalami krisis ekonomi, atau bahkan ada yang di PHK. Kami percaya Tuhan ada bersama mereka, membantu dan menolong dan memberdayakan setiap jemaat yang sedang mengalami keterpurukan akibat wabah COVID-19. Kami juga berdoa ya Allah, di tengah persekutuan kami juga ada gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, khususnya GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia, Calon Pepantan, Sawangan, dan gereja-gereja lainnya Tuhan yang belum mendapatkan izin pembangunan. Kami tahu Tuhan Engkau mampu membukakan jalan saat kami tidak menemukan jalan Tuhan. Engkau mampu mengatasi segala persoalan ya Tuhan. Engkau yang memberkati segala upaya yang dilakukan oleh jemaat tersebut, sehingga boleh berhasil di kemudian hari. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan, khususnya dalam menyambut usianya yang ke-76 tahun dalam kemerdekaan. Mari Tuhan berkati bangsa kami, dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin wilayah. Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan agar dapat memberikan semangat selalu untuk mereka, agar mereka mampu menjadi pelayan publik yang takut akan Tuhan, yang mampu membuat kebijakan dan regulasi yang sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini mungkin sedang berulang tahun pertambahan usia ataupun ulang tahun pertambahan usia pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang boleh Kau tambahkan kepada setiap keluarga, kepada setiap kami yang sedang berulang tahun. Engkau yang memberikan kami hikmat ya Tuhan, untuk dapat melangkah lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami ke depannya. Berikan mereka selalu semangat, kesehatan, sukacita di usianya yang baru ini. Ya Tuhan, ada begitu banyak
pergumulan kami, tapi kami tahu Engkau lebih mengenal hati kami. Ada banyak permohonan kami, tapi kami tahu Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan. Untuk itu Tuhan, kami mensyukuri setiap apa yang sudah Engkau berikan selama ini kepada kami Tuhan. Tidak mampu kami membalaskannya, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu berada bersama kami, dan kami pun akan selalu berusaha setia, taat, dan dekat kepadamu. Persekutuan kami ini akan segera berakhir, tapi kami yakin kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan. Kita buka Kidung Jemaat 408 ayat 1 sampai dengan 3. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Dari cerdas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ibadah selesai, terima kasih.